Baik, kita mulai talaki dulu surat Al-Asr. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, sekarang kita baca bareng. Saya baca dulu, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. illalladzina amanu wa 'amilus sholihat Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, barakallah. Baik, coba Dokter Nova baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, shotnya lebih tebal lagi. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya. Innal insana lafi khusr Ya. illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, barakallah. Jadi roknya di sini dibaca tebal. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya karena roknya disukunkan, wal asr disukun, dimatikan, kemudian di belakangnya disukun, kemudian di belakangnya ada fathah. Jadi roknya tebal. Wal asr. Begitu juga di sini khusr, gitu ya. Di sini juga bis sabr. Tapi kalau di roknya tidak disukunkan, maka rok di sini dibaca tipis karena rok kasroh. Wal asri innal insana lafi khusrin.
itu tipis. Nah, barakallahu fiik. Coba dokter Niken. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal Wal Sodnya lebih panjang lagi. Wal asr. Asr. wal ashr. Ya. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Khusr. Lafi khusr. Ya, Sinya panjang. Khusr. Khusr. Ya. Innal insana lafi khusr. Ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat Ya. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Dokter ulangi ayat ketiga. Ya, di sini tadi solihat hanya agak panjang. Oke. Ilal ladzi. Nah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat Ya. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, ini juga tebal. Wa tawasaw bis sabr. Wa Sabr. tawasaw bis sabr. Itu masih Sabr. tipis. Sabr. 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 Ya, Sabr. iya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, Ya. enggak keluar. Tadi keluar. Sabr. 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 Ya, Sabr. iya. Sabr. Ya. Barakallah. Sudah nanti sering diulang lagi. Ini ada rekamannya. Sabr. Insya Allah kita kirim ya. Baik surat Al-Asr. Al-Asr ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama banyak. Di antaranya artinya adalah masa demi waktu. Ada juga yang mengartikan Al-Asr yaitu waktu sholat asar, waktu asar. Surat ini diturunkan di Makkah, jumlah ayatnya ada 3 ayat. Walaupun 3 ayat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri atau wal 'asr. Demi masa. Ya, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa atau dengan waktu asar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya. Jadi di ayat-ayat yang lain atau di surat-surat yang lain juga kita banyak menemukan atau banyak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam. Nah, jadi tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan makhluk itu memiliki keistimewaan, memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi ketika Allah bersumpah dengan matahari, berarti kita tahu matahari itu memiliki keistimewaan. Ketika Allah bersumpah dengan bulan, gitu juga. Nah, dan itu hanya uh, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan demikian. Artinya hanya Allah yang bisa bersumpah dengan makhluk. Adapun kita makhluk tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk.
Nggak boleh kita mengatakan demi bapak dan ibuku, na'udzubillah min dzalik ya, atau demi apapun selain Allah ya. Demi anakku, demi suamiku, aku tidak melakukan ini misalnya. Ya, itu nggak dibolehkan di dalam agama Islam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, walaupun banyak kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat kita orang yang sering bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh, ini syirik. Jadi yang boleh apa? Demi Allah. Nah, demi Allah, demi apa misalnya? Demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah. Nah, itu boleh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak boleh ditambah dengan demi Rasulullah. Rasulullah itu bukan Tuhan, ya, akan tapi beliau adalah makhluk. Ya, makhluk ya, yaitu manusia yang diberikan wahyu, keistimewaan beliau. Ya, tetap saja nggak boleh dijadikan bahan untuk disumpah. Ya. Jadi hanya kepada Allah, hanya dengan nama Allah lah kita boleh bersumpah. Ya seperti itu. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang Allah sampaikan demi masa, demi waktu. Ya. Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya, kerugian nanti disebutkan di sini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Siapa yang tidak merugi? Yaitu kecuali kata Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq. Mereka saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Nah, langsung aja kita baca tafsirnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, wal asri. Al-ayatu salas tadammanat hadhil ayati hukman wa mahkuman alaihi wa muhkuman bihi. Nah, 3 ayat ini mengandung 3 unsur. Ya, ketiga ayat di dalam surat ini mengandung 3 unsur utama. Yang pertama hukum. Yang kedua objek yang dikenai dengan hukuman itu. Dan yang ketiga adalah hukuman itu sendiri. Ya. Yang pertama hukum. Hukum itu adalah di mana Allah SWT menghukumi manusia. Artinya kullal insan minan nuqsan wal khusran. Setiap manusia ya yang ada di permukaan bumi ini pada dasarnya mereka adalah semua merugi. Ya, mereka itu merugi. Ya. Kemudian yang apa namanya? Yang dijadikan objek di sini tentu manusia ya. Manusia itu sendiri yang dikenai hukuman rugi. Ya, mereka itu rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumannya? Hukumannya itu al-khusran, rugi itu sendiri. Ya. Jadi rugi dalam hal apa? Rugi dalam hal mereka menyia-nyiakan waktu. Makanya Allah SWT menyebutkan di ayat pertama wal asri, demi masa, demi waktu. Sungguh manusia itu merugi. Merugi memanfaatkan waktu. Merugi mereka di dalam memakmurkan waktu mereka, ya, menggunakan waktu mereka untuk apa mereka diciptakan. Jadi pada dasarnya kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Nah, kalau orang tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah dengan semaksimal mungkin, maka dia adalah orang yang merugi, orang yang pailit. Ya. Jadi orang yang merugi itu adalah liman lam yu'min, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah dia merugi. Merugi di dunia, merugi di akhirat. Wa ya'mal salihan, dan dia juga tidak melakukan amalan saleh, ya. Waribh wan najah minal khusran liman amanu wa amilus salihat. Sedangkan keberuntungan, keselamatan dari kerugian itu adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Jadi tidak cukup bagi seseorang hanya beriman untuk dirinya sendiri, ya. Dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Kemudian dia lihat saudaranya seiman, dia lihat saudaranya seagama, ya jatuh di dalam kemaksiatan, jatuh di dalam kemungkaran, tapi dia diam saja. Dia nggak mau nggak mau menegurnya, nggak mau menasehati. Ya, ini tidak cukup. Makanya Allah sambung di sini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri huwa qasamun aqsamallahu bihi, ya. Jadi wal asri kata Syekh di sini adalah qasam. Qasam itu sumpah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal asru huwa dahru kulluhu lailuhu wa naharuh. Dan yang maksud dengan asar adalah waktu secara keseluruhan, baik malamnya maupun siangnya, ya, dari jam, dari menit sampai detik, semua itu masuk dalam dalam cakupan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpahnya. Wa subhihi wa subhuhu wa masauhu, begitu juga paginya, begitu juga sorenya. Ya, semua itu termasuk dalam lingkaran waktu. Ya. Jadi waktu itu adalah umur kita pada dasarnya waktu itu adalah umur kita. Wa jawabul qasam qauluhu ta'ala. Jawabul qasam adalah jawab sumpah itu adalah firman Allah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi kalau kita uraikan dia ada sumpah kalau bahasa Arab itu qasam namanya. Ada jawabul qasam. Jawabul qasam. Qasam ini sumpah, jawabul qasam ini jawaban dari qasam. Ya, ini unsurnya. Misalnya kalau bahasa Indonesia, demi Allah. Demi Allah, ini kan sumpah. Demi Allah. Ini sumpah. Apa jawabul qasamnya misalnya? Demi Allah saya tidak mencuri. Misalnya. Dia bersumpah. Tidak mencuri. Ini jawabul qasam. Ya. Demi Allah saya tidak mencuri. Begitu juga di dalam surat ini. Wal asri. Wal asri ini demi masa. Ya. Allah mengatakan demi masa. Jawabul qasamnya apa? Jawabul qasamnya innal insana lafi khusrin. Sungguh kata Allah, manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Itu maksud jawabul qasam. Jadi Allah mengatakan, Allah bersumpah demi masa, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Nuqsan, wahalakah, wa khusran. Mereka binasa, mereka merugi, mereka berada di dalam kekurangan semuanya. Kapan itu? Idh ya'ishu fi kabadin. Ketika mereka hidup di dalam ketergesa-gesaan, tidak sempat melakukan ibadah, ya, sibuk dengan hal-hal yang tidak menambah amalan, tidak menambah timbangan kebaikannya pada hari akhirat nanti. Ya, waktunya sia-sia dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya nanti. Nah, inilah orang-orang yang merugi. Wa yamutu ila jahannam, dan setelah dia mati dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Fayakhsaru kulla syai'in hatta nafsah. Maka dia merugi, ya. Semua yang dia miliki rugi semuanya, ya. Harta yang dia miliki tidak menambahkan amalan kebaikannya, umur yang dia berikan, yang Allah berikan tidak menambah amal kebaikannya. Begitu juga apapun kenikmatan yang Allah berikan tidak menambah amalan kebaikannya. Nah, itulah orang yang merugi. Hatta nafsah, kata Allah, kata Syekh, sampai dirinya sendiri merugi. Allati baina janbayhi, yang berada yang dia miliki. Tangannya merugi, matanya merugi, akal sehatnya merugi, kecerdasannya merugi, semua merugi kalau itu tidak digunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali, ya, Allah mengecualikan
yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Merekalah yang tidak merugi. Fahaulai istasnahumullahu ta'ala minal khasri. Maka merekalah yang Allah kecualikan dari kerugian. Fahum rabihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ghairu khasirin. Mereka tidak merugi. Wadzalika bidukhulihim al-jannah. Ya, yang demikian itu karena mereka dimasukkan ke dalam surga dari sa'adah, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, jadi itulah sebenarnya masa depan kita yang sebenarnya, masa depan yang benar-benar menjamin kebahagiaan kita 100%, bahkan 1000% mungkin ya. Kebahagiaan kita yang tidak ternodai dengan kesedihan, dengan kelelahan, keletihan. Itulah kesuksesan yang nyata kalau kita sudah menapakkan kaki kita di dalam surga, ya, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya, walaupun di dunia mungkin kita lihat dia tidak seberapa atau kurang diperhitungkan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang istimewa, orang yang berharga. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Tidak ada waktu yang dia sia-siakan. Ya. Jadi orang yang beriman itu, orang yang beramal soleh selalu menggunakan waktu yang Allah berikan di atas ketaatan. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun waktu yang dia sia-siakan. Ya, ini seperti saya teringat cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, di mana beliau suatu hari mempunyai keinginan untuk pergi ke suatu tempat, ya. Jadi beliau nggak tahu keinginan apa, ada kebutuhan apa, tapi beliau ingin sekali datang ke tempat itu. Nah, jadi ketika beliau singgah di masjid, beliau pun berzikir setelah sholat lima waktu, berzikir dan bermaksud hendak bermalam di masjid itu, ya kan, beliau musafir, ya. Kemudian penjaga masjid menyuruh beliau untuk keluar, nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh menginap di masjid karena masjid mau dikunci, mau ditutup pintunya. Ya, walaupun nama Imam Ahmad itu sudah terkenal, ya, tidak hanya di Irak tapi hampir ke negara-negara Muslim yang lainnya, ya. Negara Muslim lainnya mengenal nama Imam Ahmad, ya, ulama yang sangat sangat cerdas, ya, yang di mazhabnya itu terkenal, ya. Di antaranya adalah mazhab Hamad, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, tapi kan di zaman dulu nggak ada foto, ya, nggak ada apa namanya. Jadi orang cuma mengenal nama, jadi nggak mengenal muka. Akhirnya tetap saja Imam Ahmad disuruh keluar sama penjaga masjid dan beliau pun tidak mengatakan dirinya siapa, nggak petantang-petenteng, ya, nggak mengatakan oh saya ini imam, nggak seperti itu, ya, akhlak ulama. Jadi tetap rendah hati, beliau pun keluar. Keluar duduk di teras masjid. Kebetulan di depan masjid, seberang masjid itu ada warung, istilahnya apa ya, warung jual roti. Ya, jual roti di situ. Terus dilihat sama tukang warung itu bahwa ada orang tua yang duduk di pelataran masjid di situ. Akhirnya dia mengajak Imam Ahmad untuk datang ke warungnya, boleh menginap di situ. Dan dia pun menjamu Imam Ahmad, dikasih rotinya dan segala macam. Kemudian dia setelah itu dia langsung mengadon roti lagi. Ya, sambil mengadon roti dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia manfaatkan waktu, ya. Tangannya bekerja, mulutnya juga terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Imam Ahmad melihat dia melakukan itu, pekerjaannya lanjut, ya, bisa berjalan, kemudian juga dia zikir terus, ya kan. Tidak ada yang sia-sia, maka Imam Ahmad bertanya padanya, sejak kapan Anda berzikir sambil bekerja seperti ini? Ya, maka orang itu bilang, saya nggak ingat lagi, pokoknya dari dulu saya melakukan seperti ini. Artinya kalau saya bekerja nggak berzikir nggak enak. Ya, kalau sekarang mungkin orang kayak dengar radio kali, ya, sambil kerja dengar radio. Kalau radio nggak nyala nggak enak. Tapi dia manfaatkan dengan ibadah. Ya.
dia dia berzikir. Kemudian Muhammad tanya lagi, apa yang sudah Anda rasakan dengan berzikir yang banyak yang Anda lakukan seperti ini? Ya, orang itu mengatakan, tidak ada satupun yang saya minta kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Ya, kecuali satu katanya. Satu yang belum Allah kabulkan, yaitu saya memohon kepada Allah, jangan Allah ambil nyawaku atau nyawa Imam Ahmad sebelum aku melihat beliau, sebelum aku berjumpa dengannya. Itu doa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, "Oh, berarti gara-gara doamu aku berada di sini sekarang." Ya, subhanallah. Seorang imam ya, Imam Ahmad, ulama terkemuka di dunia pada waktu itu, di mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia mendatangi beliau untuk belajar di hadapan beliau, tetapi orang ini ya, dia hanya berzikir, dia bukan 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 ini dia dia berzikir, hanya berzikir ngadon roti, tetapi Imam Ahmad sendiri yang datang kepada beliau. Dan ini salah satu contoh ya di dalam kita menggunakan waktu sebaik mungkin ya, sehingga benar-benar apa yang kita lewati itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cara yang lain ya. Amalan mubah yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan jadi ibadah. Misalnya mandi. Mandi itu mubah, nggak berpahala, nggak berdosa. Tapi kalau kita mandi, kita meniatkan agar kita lebih fresh, bisa beribadah, agar tidak mengganggu orang lain ketika kita sholat jamaah, atau kalau seorang istri ya untuk berhias di depan suami, itu jadi amalan ibadah. Nah, kemudian makan, makan juga itu amalan mubah, nggak berpahala, nggak berdosa. Kalau nggak makan, nggak berpahala, juga nggak berdosa. Nah, tapi ketika dia makan dan dia berniat dia makan ini adalah untuk menguatkan badannya agar kuat beribadah dan seterusnya, itu bisa bernilai ibadah. Nah, seperti inilah cara memanfaatkan waktu agar kita tidak merugi. Kemudian Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi ya. Dan mereka ya, orang yang tidak merugi ini adalah orang yang saling menasihati di atas kebenaran. Bi'tiqadihi, yaitu kebenaran di sini adalah nasihat menasihati dengan tauhid. Ada orang melakukan kesyirikan, dia nasihati, atau keyakinan dia yang salah, dia nasihati, dia berikan nasihat, dia kasih tahu akidah kita yang benar seperti ini. Nah, kemudian kalau ada orang bermaksiat seperti itu juga. Nah, ini. Kemudian watawasau bis sabri, dan dia nasihat menasihati di atas kesabaran. Artinya orang yang sudah menasihati berdakwah di jalan Allah, dia juga butuh untuk sabar ya. Karena jalan dakwah itu adalah bukan tidak mulus ya. Jalan dakwah itu pasti ada rintangannya. Pasti ada gangguan, pasti ada penolakan, cemoohan, bahkan sampai tindakan fisik, dipukuli ya, itu macam-macam ya. Bahkan di baru-baru ini kalau nggak salah saya di Tunisia, Aljazair ya, di Aljazair imam lagi ngimamin sholat, datang orang gila, katanya digorok kepalanya, lehernya seperti itu. Nah, jadi butuh kita juga nasihat-nasihati agar kita selalu berada di atas kesabaran, sabar di jalan dakwah, sabar terhadap gangguan orang-orang yang mengganggu. Nah, seperti ini. Nah, inilah sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang tidak merugi ya, yang memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Baik, kemudian di antara hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah surat ini. Yang pertama, fadilatu suratil asri. Keutamaan surat Al-Asr ini. Listimaliha ala tariqin najah, karena surat ini menjelaskan kepada kita apa jalan keselamatan. Bagaimana biar kita bisa selamat ya, tidak merugi, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama tadi kita beriman, kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah, nasihat menasihati tadi. Nah, ini cukup Allah turunkan dalam 3 ayat saja. 3 ayat sini ya sudah menjelaskan kepada kita tentang tentang jalan keselamatan.
Kemudian yang kedua, bayanu masiril insan al-kafir wa anul khusran tam. Di dalam surat ini juga terdapat penjelasan bagaimana kesudahan orang kafir, yaitu mereka kesudahannya adalah neraka, ya, itu tempat orang-orang yang merugi. Kemudian yang keempat, bayanu fauzi ahlil iman wal amal soleh al mujtabina li syirki al mutajannibin al syirki wal ma'asi. Yang ketiga, di dalam surat ini juga terdapat penjelasan keberuntungan, kesuksesan orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mereka menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Dan yang keempat, wujubut tawasi bil haq wa tawasi bis sabri bainal muslimin. Yang keempat, wajib bagi kita untuk saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran di antara kaum muslimin. Jadi yang keempat ini kalau kita sering istilahkan, yaitu kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, rusak tatanan masyarakat. Nah, orang nggak peduli lagi dia mau lakukan kesalahan atau tidak, itu semuanya akan terjatuh ketika Allah menurunkan azab, semuanya kena, gitu ya. Nah, makanya Rasulullah SAW mempermisalkan kaum muslimin ini seperti kita semua berada di dalam satu kapal. Ya, kalau ada orang yang ingin orang tinggal di kapal itu bertingkat-tingkat, di mana orang bawah, tingkat bawah, kalau dia ingin ngambil air, ya air laut, dia harus naik dulu ke atas untuk nimba dari atas. Nah, tapi kalau dia nggak mau naik lagi ke atas, kemudian dia berusaha untuk melobangi kapal itu dari bawah biar dia nggak capek ambil air, kemudian orang lain melihat itu semua, melihat dia melakukan itu, kemudian tidak dilarang, ya maka satu kapal akan tenggelam. Nah, jadi kita semua kalau melihat orang melakukan kesalahan harus kita nasihati, kita berikan nasihat seperti itu, ya agar kita semua selamat, ya, tidak tenggelam, tidak dijatuhi hukuman azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini tafsir singkat dari surat Al-Asr. Baik, ada pertanyaan, Dokter? Waktunya tinggal 7 menit. Sudah jelas, Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. 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 Iya, barakallahu fiik. Jadi dokter Saya mau tanya, Ustaz. sambil operasi bisa zikir? Bisa. Insya Allah. Mulai sekarang belajar. Saya kalau naik, saya kan suka sepeda, Ustaz. Oh ya. Suatu hari saya itu jatuh di jalan raya di Surabaya itu, HR Muhammad itu saya jatuh. Sudah untung kok nggak ada mobil ya. Nah, saya berpikir kalau tadi saya enggak baca sholawat terus ya mungkin saya sudah ditabrak mobil mungkin ya. Ya, mungkin berkas sholawat ya. Iya, jadi saya sejak itu sudah pokoknya selama mulai keluar Mancal waktu dari rumah itu sudah harus berzikir terus. Alhamdulillah lah Ustaz. Ya, ada hikmahnya. Tapi dokter satu yang paling penting yaitu kita zikir pagi dan zikir petang. Insya Allah sudah. Ya. Sudah. Alhamdulillah itu dirutinkan itu. Salah satu doanya doa yang kita butuhkan setiap hari, bahkan di saat-saat seperti ini ya. Kita minta Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah mataku, sehatkanlah pendengaranku, semua itu kita minta pada Allah SWT. Nah, iya Ustaz. Khairan insyaallah. Ya, Dokter Nova. Iya, kan tadi Ustaz biar berpahala kan kita niat. Nah, niatnya ini misalnya mau makan. Memang kita lafalkan atau dalam hati aja? Niat di dalam hati. Niat ya, di dalam hati. Enggak harus kita ucapkan, Ustaz. Enggak kita lafalkan, niatkan itu di dalam hati. Jadi ahli hikmah mengatakan buang air besarnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Bisa dimengerti? Ya. Ya. Karena ilmu, karena niat tadi. Buang air besarnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang berilmu tadi dia niat ibadah, ya kan? Dia buang hajatnya biar dia lega untuk sholat, biar dia
nggak was-was dalam sholatnya, ya bernilai ibadah. Sedangkan orang bodoh yang sholat tadi, yang melakukan ibadah, melakukan sholat dengan salah-salah, nggak ada rukunnya segala macam. Nah ini, jadi merugi ya, merugi seperti itu. Jadi orang yang cerdas di dalam beramal, cerdas di dalam memanfaatkan waktunya, walaupun waktunya sedikit, tapi dia bisa menghasilkan banyak. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, Iya. semoga Allah Terus SWT Ustaz, jadikan kita orang yang beruntung dunia akhirat. amin. Terus Ustaz, kadang-kadang kan zikir petang itu nggak pas di petang, misalnya nggak dapat gitu. Apa boleh di maghrib, Boleh, Ustaz? boleh. Dia zikir pagi itu waktunya dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, kalau kita nggak sempat atau sempat sebagian misalnya, sebagian kita sempat, sebagian lagi nggak sempat, nggak ada kesibukan atau apa, boleh kita lanjut nanti jam-jam 9, lanjut lagi jam 10, lanjut lagi. Begitu juga sore, sore waktunya dari habis sholat asar sampai terbenam matahari. Kalau nggak sempat, boleh di malam hari seperti itu. Jadi kalau kita udah mengamalkannya zikir pagi petang, kemudian ada satu saat nanti kita nggak sempat baca, kayaknya beda ya, beda. Ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Jadi kalau baca zikir pagi petang, sepertinya masalah kita mudah teratasi gitu ya. Kalau nggak baca zikir pagi petang ya seperti itu. Cuman perlu diingat juga ketika membaca zikir harus benar-benar dihayati. Jangan cuma baca tapi apa namanya, kita nggak menghayati apa yang kita baca. Nah, kalau bisa sesekali dilirik terjemahannya apa seperti itu ya. Barakallahu fiik. Nah, Iya Ustaz. insyaallah. Kayaknya udah cukup ya. Nanti saya kirim link rekamannya di YouTube. Barakallahu fiik. Kita tutup semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.